Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom saudara terkasih yang ada di rumah, baik yang menyaksikan program ini, yaitu Yesus itu baik. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan sepanjang uh, hari ini saudara melakukan aktivitas. Mungkin saudara sibuk dengan pekerjaan, mungkin saudara sibuk dengan kuliah, ataupun sibuk dengan ngurus rumah tangga. Saya percaya Tuhan bersama dengan saudara, karena hari-hari ini kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Keluarga saudara dijaga, dipelihara, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara masih melakukan pekerjaan, boleh membangun hubungan dengan saudara, membangun hubungan dengan anak, suami, istri, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus bersama dengan saudara pada hari ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan ingin membagikan kembali berkat firman Tuhan kepada setiap pemirsa yang menyaksikan program Yesus itu baik. Saudara harus yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sangat indah. Kebaikan Tuhan itu membuat kita bersuka cita, membuat kita kuat, membuat kita mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Karena apa? Tuhan berfirman kepada umatnya, jika aku ada di pihakmu, maka aku akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Menyaksikan tayangan live YouTube bersama dengan saya sebagai hamba Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semuanya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, saya akan melanjutkan program pelayanan kemarin, yaitu Yesus itu baik. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat kita semuanya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya akan baca sekali lagi buat saudara. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat yang ke-17, maka teringatlah muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau hanya membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Saya baca ayat ke-24 buat saudara, biar saudara paham apa yang dimaksud dengan ayat ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Ini adalah berbicara kepada orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tidak mau terima Yesus, orang-orang yang suka membuat kekacauan, orang-orang yang hatinya busuk, kepada orang-orang yang tidak mau ditegur, orang-orang yang tidak mau diingatkan, orang-orang yang merasa hebat,
Ya kan, apapun yang kau miliki, apapun yang kita dapatkan selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan dari Tuhan yang harus kita jaga. Yang percaya katakan amin. Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi di sini dikatakan ketika Yesus datang ke bait Allah, Yesus menunjukkan bahwa Yesus sedang marah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata Yesus bisa marah, saudara. Meskipun dia Allah, meskipun dia Raja, meskipun dia Yesus, meskipun dia sebagai imam besar, ya kan? Tetapi Yesus masih marah. Mungkin saudara berpikir, kenapa Yesus marah? Tapi kan dia Allah. Tapi dia kan Tuhan, kenapa dia harus marah? Saudaraku, saya akan perjelas apa yang dikatakan firman Tuhan, kenapa Yesus marah di bait Allah. Yang pertama, saudara di situ harus perhatikan, Yesus marah karena kita lebih mengutamakan perkara dunia, perkara diri kita sendiri, mementingkan ego kita sendiri daripada kita mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau hidup ini melupakan Tuhan, kalau kita tidak diperlengkapi dengan hal-hal yang indah dari Tuhan, maka kita akan jauh dari Tuhan. Orang dunia mencari perkara dunia, tetapi orang-orang yang diberkati, mari kita sama-sama menjaga hatinya Tuhan. Mungkin saudara, Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja, mungkin saudara yang menyaksikan program ini, program Yesus itu baik. Saya ingin mengatakan kalau saudara punya rumah, mungkin Anda sudah punya tempat tinggal, Anda sudah punya berdiam, dan Anda sudah punya tempat di mana Anda boleh berkumpul dengan keluarga, istri, anak, dan suami. Pasti Anda mengharapkan rumah Anda itu indah, nyaman, bersih, dan sejuk. Tetapi kalau rumah Anda kotor, tetapi kalau tempat di mana Anda tinggal itu penuh dengan kotoran, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan dendam, amarah, penuh dengan sakit hati. Saudaraku, kita adalah orang-orang dunia. Yesus bilang di ayat yang ke-16, Yesus berkata kepada mereka, kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjual. Artinya, jangan engkau membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Saudaraku, yang Tuhan maksud ialah hati kita jangan jauh dari Tuhan. Seringkali yang membuat kita lupa dengan Tuhan ketika lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan ego kita, lebih mementingkan kesibukan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sudah berkati kita lewat napas, Tuhan sudah berkati kita lewat kesehatan, Tuhan sudah berkati kita lewat usaha, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan. Saudara harus bangga bahwa semuanya itu Tuhan percayakan supaya kita tidak melupakan Tuhan. Ternyata banyak hal yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Ya kan? Ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Ini adalah kebiasaan tradisi-tradisi yang membuat orang-orang ketika dia sudah diberkati, mereka sudah kaya, mereka sudah hebat, mereka sudah punya segalanya, mereka tidak lagi mementingkan Tuhan dalam hidupnya. Sama halnya, orang kalau sudah kepepet, orang kalau sudah sakit, orang kalau sudah dalam masalah, ya kan baru cari Tuhan. Selama dia diberkati, selama dia merasa masih punya, selama dia masih merasa punya apa yang dia miliki, dia tidak akan mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan perkara dunia. Dunia ini tidak akan membuat engkau hebat, dunia ini tidak akan membuat engkau kaya, dunia ini tidak akan membuat engkau menjadi orang yang terkenal, yang dibanggakan. Tetapi ingat, ketika Yesus marah kepada orang Yahudi yang lebih mementingkan dirinya, lebih mementingkan kesibukannya daripada mereka mencari Tuhan, Tuhan marah dan Tuhan hancurkan. Karena apa?
Karena Tuhan tidak mau kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat, lebih penting perkara-perkara pekerjaan, perkara-perkara dunia, perkara-perkara hal-hal duniawi, ego kita, daripada perkara-perkara surga. Saudaraku, Alkitab mengatakan rumahku adalah surgaku. Keluargamu, rumah tanggamu, jadikan menjadi suasana surga. Amin. Kenapa saudaraku? Suasana surga itu sangat indah. Orang pendunia bilang surga itu adalah diskotik. Orang dunia bilang surga itu adalah kesenangan. Wah, minuman, kumpul-kumpul, ya kan? Ya, mengadakan sebuah pertemuan, pesta. Ya. Saudara pikir ketika Anda mengadakan pesta itu adalah kesenangan? No. Saudara sedang diperbudak oleh kesenangan duniawi yang membuat Anda senang ataupun bersuka cita sementara. Dan di sini dikatakan kitab Yohanes, Rasul Paulus ya menuliskan di kitab Yohanes bahwa Yesus menunjukkan dirinya, kemarahannya kepada orang-orang yang keras hati supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita meninggalkan Tuhan, tidak ada harapan untuk kita untuk kembali kepada dunia. Ya, dan di sini dikatakan di ayat selanjutnya, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini sangat mendalam sekali, saudaraku. Di sini dikatakan jika kita cinta Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita melayani Tuhan, saudaraku, mari kita berlomba-lomba melayani Tuhan. Jangan cari perkara dunia, saudaraku. Jangan hanya sibuk mencari perkara-perkara yang tidak membangun dirimu sendiri, yang tidak membangun rumah tanggamu, yang tidak membangun suasana surga dalam rumah tanggamu. Tetapi Tuhan bilang, carilah Tuhan. Selama engkau hidup, selama engkau bernapas, carilah Tuhan dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan. Jadikanlah Tuhan sumber terang dalam kehidupanmu. Kalau terang itu tidak bercahaya, kalau terang itu menjadi tidak sumber kekuatan dalam hidupmu, kalau Tuhan tidak menjadi Yesus yang sudah mati dalam hidupmu, engkau tidak akan melihat hidup yang baik dalam dirimu. Dan di sini saya menuliskan, mengapa kita harus perlu menempatkan Yesus dalam hidup kita. Di dalam pendahuluan seperti ini saya tuliskan, rumah yang bersih dan rapi merupakan istana bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi hati yang kotor merupakan jalan penderitaan yang membuat kita tidak akan mengenal siapa itu Yesus. Rumah yang bersih adalah tempat istana bagi orang-orang percaya. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hidupnya benar. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hidupnya kaya. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hidupnya hebat. Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya skill, talenta yang hebat, ya, yang punya pelayanan yang baik. Tidak, saudaraku. Tuhan mencari yang punya hati bersih. Kalau hatimu bersih, maka hidupmu akan melihat kebaikan Tuhan. Mau Anda seorang pelayan Tuhan yang hebat, mau Anda seorang pejabat yang hebat, mau Anda seorang yang terkenal, kalau hatimu tidak bersih di hadapan Tuhan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada orang lain, itu tidak akan menjadi berkat. Dan di sini saya menyampaikan firman Tuhan melalui program Yesus itu baik, bahwa kita perlu Yesus dalam hidup ini. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudaraku, kita tidak akan mengerti kebaikan Tuhan dalam diri kita. Saudara hari ini masih bernapas, itu adalah kebaikan Tuhan. Saudara hari ini masih hidup, itu kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa berjalan, Anda boleh melakukan aktivitas, itu adalah anugerah Tuhan. Saudaraku, melalui program ini, saudara yang menyaksikan firman Tuhan pada hari ini, saya mau saudara, mari kita bersih. Hati kita harus bersih.
Pikiran kita harus bersih. Tindakan kita harus bersih. Kita harus taat di hadapan Tuhan. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Yang pertama, mementingkan perkara dunia. Bu, Pak, saudaraku yang menyaksikan program ini, dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak menjadi jaminan. Kita di dunia ini hanya sementara. Mari kita berlomba-lomba, saudara. Berlomba-lomba untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit ini bukanlah menjadi masa-masa kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Justru masa-masa sekarang kita harus lebih banyak mendekatkan diri. Hati kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Hati kita perlu diisi dengan hal-hal yang indah di dalam diri kita. Hati kita perlu diisi dengan semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku, meskipun kita anak Tuhan, meskipun kita pelayan Tuhan, tetapi kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, saudaraku, firman itu tidak akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya dan imani, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Kenapa? Saudara, kalau kita berjumpa dengan pejabat, kita perlu mempersiapkan diri yang begitu matang. Ya kan? Kalau kita ingin bertemu dengan panglima, bertemu dengan presiden, kita perlu persiapan yang lebih baik. Tetapi kita bertemu dengan Tuhan, tidak perlu dengan syarat, tidak perlu persiapan yang ini. Cukup Tuhan bilang, hatimu harus bersih di hadapan aku. Ketika Abraham dipercayakan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang imannya kepada Tuhan tidak pudar sedikit pun. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu kepadaku. Tuhan, aku cuma punya anak satu, Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa persembahkan anakku kepada Tuhan? Selama ini aku sudah menantikan kehadiran anak dalam diriku. Saudaraku, jangan pernah menantang Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah membatasi mujizat Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan bilang A, kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun istri Abraham memiliki hati yang mungkin tidak cocok dengan apa yang diminta oleh Tuhan, tetapi Abraham berusaha taat kepada Allah. Dan dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan sebagai korban bakaran kepada Allah. Tetapi ingat, yang Tuhan mau bukan karena kita hebat, bukan karena Tuhan lihat kita punya dalam hidup ini, tapi Tuhan mau lihat sebagaimana kita taat dan hidup kita benar di hadapan Allah. Kalau kita taat dan benar di hadapan Allah, apapun yang Tuhan perintahkan, kita siap untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan dalam hidup ini. Kalau saudara taat di hadapan Tuhan dan datang kepada Allah, datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus pasti menyelesaikan masalahmu. Kalau kita mengatakan, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Allah mengundang saudara datang kepada Dia untuk menyerahkan pergumulanmu, menyerahkan masalahmu, menyerahkan penyakitmu, menyerahkan pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Supaya apa, saudara? Karena Dia tempat jawaban dalam setiap masalah kita. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita berkata, Tuhan, ini aku kasihilah aku sebagai anak. Saudaraku, kalau kita masih mementingkan perkara dunia dalam hidup ini, sibuk dengan perkara dunia, kita tidak akan paham maksud Tuhan dalam hidup ini. Saya akan bacakan kenapa orang-orang
yang mengikut Yesus tidak paham, saya akan bacakan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudaraku, saudara paham apa maksud firman Tuhan ini? 46 tahun orang Yahudi mendirikan bait Allah, membangun bait Allah lamanya, dan Yesus hanya berkata, dalam 3 hari aku kembali bisa membangun bait Allah. Saudara harus paham, yang dimaksud di sini bukan bait Allah secara fisik, bait Allah secara bangunan, tetapi yang Tuhan mau adalah ketika dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan kepada manusia yang berdosa, ya kan, pada hari ketiga ia akan bangkit antara orang mati dan dia akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Artinya, kalau dalam 3 hari Yesus mati dan dia bangkit dari kematian dan dia menyediakan tempat bagi kita, tempat kita bait Allah yang sebenarnya adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus di surga. Kenapa Yesus memberikan hidupnya kepada kita? Karena dia mau kita diselamatkan. Karena dia mau kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena dia mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Karena dia mau kita menjadi orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan dan taat dan kudus di hadapannya. Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, maka apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, semua orang punya pergumulan, semua orang punya masalah dalam hidup ini, semua orang menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tetapi kalau hatimu saat itu tidak kuat, hatimu lemah, Tuhan bilang, jika kita datang kepada Allah, dia akan selesaikan masalah kita, dia akan selesaikan penyakit kita, dia akan selesaikan masalah kita, dia akan selesaikan pergumulan kita dengan sempurna. Maka itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kunci keberhasilan dalam hidup ini adalah taat kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua adalah terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Bu, Pak, kita lebih sibuk mengurusin urusan masalah orang daripada kita ngurusin Tuhan. Kita lebih sibuk ngomongin orang, ngatain orang, daripada kita ngomongin firman Tuhan dalam hidup ini. Kita lebih sibuk gosip di luar sana, kita lebih sibuk main handphone, ya kan. Saudaraku, Anda boleh hitung selama 1 hari Anda berapa jam memakai handphone dalam hidup ini. Apakah Anda masih melakukan firman Tuhan? Apakah Anda masih sempat membaca firman Allah? Sesibuk apapun kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam bisnis, saya cuma mengajak saudara, berikan waktu buat Tuhan. Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke dunia ini. Dia seperti pencuri, kata Alkitab. Dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang. Kalau dia datang dan kita tidak siap, sangat rugi hidup kita selama kita berada di muka bumi. Tetapi ketika kita taat, tetapi ketika kita jaga hati kita bersih di hadapan Tuhan, ketika Tuhan datang kita siap. Tuhan, saya siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kemuliaan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Allah, dia tidak akan pernah dikecewakannya. Orang yang berjumpa dengan Allah, hidupnya akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Allah, dia tidak akan pernah kecewa.
dan tidak akan pernah membawa hidupnya larut di dalam dosa. Tetapi ingat saudaraku, jika kita sibuk di dalam Tuhan, maka Tuhan akan ganti segala apa yang kita punya dengan sukacita. Yang ketiga, tidak mau diajar dan diproses. Saudaraku, bejana yang diproses oleh sebuah tukang, semakin dia dibentuk semakin indah, semakin dia dibentuk semakin mahal harganya. Demikian juga hidup kita. Jika kita mau dibentuk oleh Tuhan, semakin kita dibentuk, hati kita dibentuk, jiwa kita dibentuk, sifat kita dibentuk, karakter kita dibentuk, hal-hal yang dunia dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita naik, bukan turun. Dia akan membawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia akan selalu tuntun jalan kita ke jalan yang lebih baik. Kenapa? Karena kita taat kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Merasa sudah bisa dan mampu. Jangan pernah menganggap paling benar. Jangan pernah menganggap dirimu paling hebat. Jangan menganggap dirimu paling pintar dalam dunia. Tetapi serahkanlah setiap pergumulanmu kepada Tuhan, maka Ia akan mengangkat setiap pergumulanmu. Saudaraku yang menyaksikan program ini, mungkin engkau dalam masalah, mungkin engkau dalam pergumulan, mungkin saudara tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya memberikan sebuah kesaksian. Kemarin saya pergi ke puncak, saya bertemu dengan kakak saya. Dia cerita tentang hidupnya, ekonominya begitu kurang. Dan mereka hanya mendapatkan gaji hanya seberapa yang mereka punya. Mereka harus menyelesaikan masalah yang mereka harus tanggung. Dan mereka secara materi mereka kurang. Tetapi saya sebagai hamba Allah menguatkan mereka. Kita masih punya Tuhan. Meskipun kita miskin secara jasmani, tetapi kita kaya secara rohani. Saudaraku, masih ada Yesus dalam hidupmu. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jika engkau meninggalkan Tuhan, maka engkau akan hancur. Tetapi jika engkau mengundang Tuhan dalam hidupmu, di saat hatimu kotor, di saat engkau tidak mampu, di saat engkau tidak berdaya berjalan, di saat engkau tidak kuat menanggung setiap masalahmu, tetapi jika engkau undang Tuhan hadir dalam hidupmu, Dia akan menjamah hatimu, Dia akan menyelesaikan pergumulanmu, Dia akan menyelesaikan masalahmu. Jika Tuhan kita tempatkan paling depan setiap masalah kita, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan tolong hidupmu, Tuhan akan selesaikan setiap masalah pergumulan hidupmu. Dan jika engkau punya iman dan berkata kepada gunung itu, pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Dan saya sebagai hamba Tuhan ingin membagikan firman Allah, hanya membantu menolong saudara supaya kita tetap menjaga hati kita bersih di hadapan Allah. Jika kita memiliki hati yang bersih, maka sukacita, kemuliaan, damai sejahtera, pengharapan, kebaikan, sukacita, mujizat Tuhan itu akan kita alami. Orang yang berjumpa dengan Allah tidak akan pernah dikecewakannya. Saya sebagai hamba Tuhan menghimbau, biarlah dengan firman Tuhan ini kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin menjaga hati kita tak bersih. Jangan kompromi dengan dosa, jangan pernah kompromi dengan dunia ini, jangan kompromi dengan perkara-perkara yang indah dengan dunia ini. Tetapi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia mau kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.